Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Ini saya akan melanjutkan membaca buku Masa Jadi Orang Introvert karya Sylvia Lohken. Bab 5. Publik dan bentuk lingkungan kerja Anda. Simon, usia 27 tahun dan bekerja dalam tim proyek di sebuah perusahaan farmasi besar. Ia berbagi ruang kerja dengan sejawatnya Boris. Simon dan bekerja paling baik dan paling efektif ketika ia dapat berkonsentrasi pada hal untuk yang lama. Lebih baik kau tanpa bising di latar belakang. Satu hal yang kesal. Boris sama sekali tidak duduk di meja kerjanya dan bekerja secara konsisten lama. Ia entah menelpon atau meninggalkan kantor. Ia biasanya memberitahu Simon alasan juga orang pertama yang ditanya oleh Boris ketika hambat sewaktu mengerjakan sesuatu. Ia lebih suka memecahkan masalah dengan alihkan perhatian dari pekerjaannya, dan ia merasa sulit sehingga belakangan ini ia sering merasa frustasi. Apakah Boris ketika Simon memberanikan diri mengangkat masalah sama di ruang kerja itu yang telah ia coba yang biasa. Kita hanya jasa tertentu. Rekan kerja, klien, dan atasan memiliki sasaran, perasaan, minat, serta kekurangan mereka sendiri. Stres khususnya bagi orang paling baik ketika mereka hidup sana tenang. Keadaan tersebut tidak selalu berakibat sama buruk. Dengan yang salah dan terpaksa berbagi kantor yang super ekstrovert. Orang introvert sukses di semua sektor. Orang-orang pendiam bukan minoritas. Bidang pekerjaan orang introvert tidak atas hanya sebagai analisis, auditor, peneliti, atau spesialis teknik. Faktanya, di semua sektor para sama suksesnya dengan para sumber daya dan kekuatan-kekuatan mereka sendiri. Mereka juga secara signifikan apabila solusi digital dan sosial tidak dapat bergigih energi mereka pada bidang tertentu. Di pihak lain, jumlah hacker tentunya lebih sedikit tanpa introvert. Sosok introvert ialah masih kerja normal. Bab ini ditujukan untuk karir, manajemen, atau pengembangan eksekutif. Di sini penekanannya adalah kekuatan dan kebutuhan orang pendiam dalam konteks profesional. Topik yang kita bahas di sini mencapai pertanyaan paling penting seringkali oleh kaum introvert dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kemampuan Anda bekerja sama secara profesional dalam tim? Pola orang banyak dengan cara yang membuat Anda nyaman sebagai sosok pendiam. Bagaimana cara Anda menunjukkan prestasi-prestasi Anda, khususnya ketika Anda bicara tentang pencapaian mana Anda sebagai sosok introvert menggunakan berbagai cara berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pembahasan terakhir di bab ini adalah tentang faktor stres yang tidak begitu kelihatan tetapi nyata dan sesuatu yang harus dihadapi oleh banyak orang pendiam. Bagaimana sosok introvert bisa menjaga kesejahteraan mereka ketika sedang melakukan perjalanan? Pada dasarnya, bab ini membahas sebuah pertanyaan besar, bagaimana cara merancang komunikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tetap membantu Anda sukses secara profesional. Bidang kehidupan profesional yang penting seperti pelayanan, pelangganan, negosiasi, berbicara di depan umum, dan komunikasi dalam rapat dibahas dalam bab 6 sampai 9. Orang-orang pendiam dalam kelompok kerja. Apakah orang introvert tidak mampu bekerja dalam tim? Orang-orang pendiam senang bekerja sendiri dan lebih suka menyibukkan diri dengan proses-proses internal. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa mereka lemah dalam bekerja tim jika dibandingkan dengan rekan mereka yang ekstrovert, yang bahkan dapat menyerap energi dari kerja kelompok. Akan tetapi itu tidak benar. Ada proyek yang akan gagal tanpa orang introvert, sehingga ketidakhadirannya dapat membatasi kinerja tim secara serius. Dua pertanyaan yang lain jelas benar. Pertama, orang introvert dalam tim cenderung diremehkan. Kedua, dalam tim orang introvert cenderung berperilaku berbeda daripada teman-temannya yang ekstrovert. Pemain tim yang diremehkan. Orang pendiam tidak banyak bicara, begitu juga saat bekerja dalam tim. Sifat pendiam ini akan membawa manfaat bagi kelompok jika
presentasi anggota-anggota tim yang pendiam diakui. Ini bergantung pada bermacam-macam faktor, lingkungan profesional, kultur perusahaan, sikap rekan-rekan kerja dan para atasan, juga pada perpaduan anggota introvert ekstrovert dalam tim. Sarah, seorang kenalan saya, sampai beberapa bulan yang lalu bekerja di sebuah departemen sumber daya manusia milik sebuah perusahaan besar Inggris. Ia dan seorang temannya yang introvert jelas minoritas di antara teman-teman lain yang sebagian besar ekstrovert. Ketua timnya yang sangat ekstrovert menyatakan dengan jelas kepadanya bahwa ia tidak menginginkan kehadirannya lagi dalam tim itu. Sarah terkesan terlalu membosankan baginya, juga tampak kurang memiliki inisiatif. Sarah memahami maksud ketua timnya, sehingga ia melamar ke sebuah jabatan yang lebih baik dan mendapatkan pekerjaan itu. Mantan atasannya yang ekstrovert sama sekali tidak dapat melihat kualitas-kualitasnya karena Sarah tidak mampu menyampaikannya dengan cukup tegas. Padahal ia adalah seorang peneliti yang menonjol, pakar dalam mencari dokumen, dan memiliki kenalan di banyak bidang dalam bisnis itu. Sang mantan bos itu baru melihat kesenjangan akibat ketidakhadiran Sarah saat masalah-masalah mulai muncul semenjak Sarah keluar dari timnya. Saluran-saluran informasi terputus, dokumen-dokumen dikritik karena kurang jelas. Bagaimanapun, dalam hal ini mantan atasannya cukup adil dengan memberitahu Sarah soal ini dan mengakui bahwa ia telah salah menilainya. Ketika kualitas-kualitas tidak diakui, banyak orang introvert pernah mengalami kejadian seperti Sarah. Mereka dipandang rendah, bahkan walaupun kekuatan-kekuatan mereka memungkinkan mereka berprestasi dan meningkatkan prestasi tim secara mencolok, ini berarti ada sesuatu yang salah. Orang-orang ekstrovert tidak menyadari kualitas-kualitas rekan mereka yang introvert. Namun itu hanya sebagian dari penyebabnya. Kenyataannya, anggota tim yang introvert sendiri tidak berbuat cukup untuk mengusahakan agar kekuatan-kekuatan dan prestasi-prestasi mereka terlihat dan diakui. Kerja tim bagi sosok introvert menonjolkan prestasi. Maka, pertanyaan yang penting adalah bagaimana Anda sebagai sosok introvert mampu bekerja dan berkomunikasi dalam tim agar Anda dan prestasi-prestasi Anda terlihat secara sepatutnya, dan apa yang dapat Anda perbuat agar dapat merasa nyaman bekerja dengan teman-teman Anda dan mereka dengan Anda. Strategi-strategi untuk kerja tim yang baik. Jawaban-jawaban yang bagus untuk pertanyaan ini harus memenuhi dua syarat. Jawaban itu harus mempertimbangkan dahulu kebutuhan Anda dan setelah itu kebutuhan anggota-anggota ekstrovert dalam kelompok, sesuatu yang mudah bagi introvert. Strategi-strategi berikut bertujuan menyatukan kedua sudut pandang tadi. Komunikasi yang efektif dalam tim, Anda akan menggabungkan berbagai kebutuhan Anda dengan kebutuhan orang lain. Yang pertama, kebutuhan Anda dapat bekerja sendiri cukup lama tanpa gangguan. Kebutuhan ekstrovert bekerja secara bertahap, membahas temuan-temuan dan hasil-hasil serta proses selanjutnya dengan orang lain. Strategi menciptakan ritual-ritual untuk bertukar gagasan dan informasi yang dapat diikuti oleh Anda dan teman-teman Anda, dan itu juga akan memberi Anda ruang untuk berkonsentrasi pada pekerjaan Anda sendiri. Saran-saran yang pertama, datang ke tempat kerja lebih dini atau tempat tinggal di kantor ketika yang lain sudah pulang. Gunakan masa sepi ini untuk berkonsentrasi pada pekerjaan lebih lama. Yang kedua, tetap tinggal sesudah rapat untuk membicarakan sesuatu lebih jauh dengan orang lain. Bangun ritual ini secara eksplisit. Yang ketiga, buat kesepakatan dengan teman-teman untuk memberi Anda waktu khusus setiap harinya agar Anda dapat bekerja tanpa interupsi. Yang keempat, bagi pekerjaan Anda ke dalam porsi-porsi harian dan bicarakan dengan orang lain setelah beberapa waktu. Untuk ini, email dan telepon boleh digunakan. Yang kelima, jika rekan-rekan kerja kelihatan tidak menangkap pesan Anda dapat mengatur waktu untuk membicarakannya secara khusus. Saya sedang mengerjakan sesuatu yang mendesak. Apakah Anda ada waktu untuk minum kopi sesudah makan siang? Catatan ini tidak berlaku untuk situasi krisis. Yang kelima, bicaralah kepada rekan-rekan
membicarakan tentang pekerjaan Anda, informasi harus spesifik. Mengingat reaksi klien minggu lalu, pengingat semacam ini biasanya manjur sekali. 2. Kebutuhan Anda mengatur masa tenang dan hening dari waktu ke waktu. Kebutuhan ekstrovert berdiskusi dengan orang lain secara berkala. Strategi dengan sengaja buat kesempatan untuk membicarakan berbagai hal dengan rekan-rekan. Rencanakan waktu istirahat dengan cara yang sama. Saran-saran yang pertama, perlakukan pekerjaan Anda sebagai sebuah panggung teater. Buat kesempatan-kesempatan untuk meninggalkan panggung dari waktu ke waktu untuk beristirahat. Ini bisa berupa jalan-jalan pada istirahat makan siang atau mengungsi sebentar ke toilet, terutama pada situasi krisis. Yang kedua, atur untuk bertemu seseorang saat santap siang. Banyak orang pendiam suka bersantap siang bersama satu atau dua orang lain. Berikan perhatian yang penuh kepada orang-orang yang sedang bersama Anda. Ketiga, tinggalkan modul-modul yang tidak wajib Anda hadiri pada sebuah acara atau seminar, sebuah ceramah misalnya. Gunakan waktu ekstra itu untuk beristirahat. Keempat, agar lebih mudah, cari tahu tentang aturan-aturan tidak resmi untuk sebuah kelompok, acara dan perjumpaan sosial mana yang penting dan yang tidak penting. Bersikaplah secara sepatutnya. Ini berarti memiliki keberanian untuk tidak ikut dalam acara-acara berprioritas rendah, misalnya minum di bar sesudah hari yang menguras energi. Di kesempatan lain, ikutlah acara sewaktu tingkat energi Anda masih cukup tinggi. Mudahnya, pergilah pada malam pertama, tetapi tidak pada malam kedua. Sebagai contoh, pilih kegiatan-kegiatan yang Anda sukai sendiri, misalnya mencoba sebuah kafe baru atau mengorganisasikan sebuah acara untuk hari ulang tahun seorang teman. 3. Kebutuhan Anda, sedikit bicara, banyak bekerja. Kebutuhan ekstrovert menggunakan komunikasi untuk menunjukkan siapa yang sedang Anda urus dan kesan yang sedang Anda buat. Strategi berkomunikasi dengan target yang jelas dalam pikiran. Saran-saran yang pertama, Anda harus mengumpulkan semua kisah sukses Anda, terutama jika Anda senang bekerja sendirian. Buatlah dalam bentuk tulisan. Cara ini bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda dan memudahkan menyebut satu prestasi pribadi pada saat yang tepat. Ketika situasinya sesuai, saya baru menyelesaikan sebuah proyek yang serupa, yaitu jangan memandang rapat sebagai pemborosan waktu. Gunakan informasi dalam bab 9. Terus berhubungan dengan orang-orang yang Anda kagumi. Gunakan petunjuk dalam bab 6 untuk hal ini. Gunakan kekuatan-kekuatan observasi dan analisis Anda. Apa yang penting bagi orang-orang di sekitar Anda? Apa yang mereka sukai? Tunjukkan bahwa Anda telah mengetahui kepentingan-kepentingan mereka dari waktu ke waktu. Apakah Anda masih tertarik pada pameran Botticelli di Berlin? Adik saya baru ke sana dan katanya ia puas sekali dengan kunjungan itu. Contohnya, temukan di bagian mana Anda bisa melucu, gunakan itu untuk menarik perhatian yang positif. Hindari sarkasme dan ironi. Bantu rekan-rekan dan atasan ekstrovert Anda dengan meringkaskan pokok-pokok pikiran dalam perbincangan atau buat rangsangan untuk mendukung keputusan-keputusan. Ambil tanggung jawab dan komunikasi. Hal itu sajikan hasil-hasil tim apabila terkait dengan bidang Anda. Terangkan tugas dan harapan dengan jelas ketika Anda memulai proyek baru atau mendapat rekan kerja baru. Bicarakan dengan orang-orang kalau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Pastikan komunikasi Anda terfokus secara tepat. Jadilah pemecah masalah, bukan pihak yang penuh keraguan. Katakan, bagaimana cara kita memastikan pengiriman bisa sampai tepat waktu? Bukan, kirimkan itu pasti tidak akan tiba di sana tepat waktu. Kedua, tanggapan tersebut dipicu oleh situasi yang sama. Pastikan agar hasil-hasil sementara diakui dan disyukuri. Dengan melakukan hal ini, Anda akan memperkuat rasa kerjasama dan tunjukkan hasil kerja tim yang bagus. Jika mau, undang manajer-manajer untuk menyaksikan. Strategi-strategi kepemimpinan bagi sosok introvert. Apakah Anda sosok pendiam yang menempati jabatan pemimpin? Dalam hal ini, Anda tidak sendirian. Banyak pemimpin pendiam yang sangat sukses. Ada alasannya.
Dalam bukunya tentang pemimpin introvert, Jennifer Kahnweiler 2009 menunjuk 3 kekuatan khusus yang sering dimiliki oleh manajer-manajer pendiam. Pertama, mereka dapat dengan mudah menyingkirkan ego mereka dan mementingkan tentang tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dalam buku ini, kekuatan ketujuh, kemandirian. Kedua, mereka percaya diri dan tenang. Di sini kekuatan kelima, ketenangan. Dan ketiga, secara khusus mereka kompeten secara sosial karena dapat memperhitungkan dan memahami kebutuhan-kebutuhan rekan-rekan kerja. Di sini kekuatan 4, mendengarkan, dan kekuatan 10, empati. Pemimpin yang pendiam sering memberi rekan-rekan mereka yang aktif dan termotivasi ruang untuk menerapkan gagasan dan mengembangkan diri. Namun ada pula faktor-faktor yang harus dihadapi dengan perjuangan oleh tokoh-tokoh eksekutif yang pendiam. Stres, kehilangan jaringan, kurang proyeksi diri, dan adanya kesan yang salah atau kurang tepat yang ditangkap pihak lain. Ini terkait dengan cara-cara komunikasi yang lebih disukai oleh orang-orang pendiam. Juga banyak dan bermacam-macam hambatan yang sudah Anda baca dalam bab 3. Melangkah keluar dari zona nyaman. Ketika sosok pendiam mengambil posisi manajemen, itu seringkali berarti sebuah langkah besar keluar zona nyaman. Tiba-tiba, tanggung jawab mereka bukan hanya soal menangani tugas tertentu dengan efektif. Mereka harus menggunakan keterampilan komunikasi mereka sendiri untuk membuat berbagai departemen dengan semua orang di dalamnya bisa bekerja sama seperti sebuah orkestra. Jika mereka cenderung memberi perhatian berlebihan kepada detail, menghindari kontak, atau menghindari konflik, kursi kepemimpinan dapat dengan cepat menjadi sebuah mimpi buruk. Masalah-masalah baru dan tanggung jawab baru dapat dengan cepat mulai terkesan bertubi-tubi, sulit dipelajari, atau kacau balau. Ada orang pendiam yang dengan tegas memutuskan menolak jabatan eksekutif formal, atau yang lebih suka menjadi pekerja bebas sehingga mereka dapat menikmati kebebasan sebesar-besarnya. Itu tidak salah sama sekali. Bagaimanapun, jika Anda dihadapkan dengan keputusan tentang apakah Anda ingin naik jabatan dalam hierarki, sebaiknya pastikan satu hal. Alasan Anda menolak jabatan tidak boleh karena Anda tidak ingin keluar dari zona nyaman. Seperti yang telah disebutkan, ada beberapa pemimpin pendiam yang menonjol. Mari kita melihat lebih dekat apa yang membuat atasan-atasan pendiam ini menonjol sebagai pemimpin. Jawabannya ada dalam 4 strategi dasar. Strategi eksekutif pertama, membangun percaya diri. Latar belakangnya sederhana. Jika Anda berada dalam posisi eksekutif dan tidak yakin tentang kekuatan serta kemampuan Anda, rekan-rekan kerja Anda juga akan meragukan hal itu. Itu karena Anda memancarkan isyarat-isyarat yang di berbagai tingkat verbal dan dalam bahasa tubuh mengirimkan pesan, sesungguhnya saya tidak merasa sehebat itu. Ini bukan berarti Anda harus tampil dengan gaya King Kong, dan karena sosok pendiam jelas Anda tidak akan memaksakan diri berbuat seperti itu. Akan tetapi, Anda harus dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat. Buatlah diri sendiri sadar tentang kekuatan-kekuatan Anda dan terimalah titik-titik lemah Anda tanpa penyesalan. Tidak peduli bagaimana reaksi orang-orang di sekitar Anda, percaya diri dan menyadari diri sendiri memiliki kaitan yang erat. Anda akan memperkuat harga diri Anda dengan secara teratur bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya lakukan hari ini dan sukses? Kekuatan-kekuatan apa yang telah mampu saya kerahkan? Buat buku harian berisi kisah sukses. Banyak orang pendiam sangat kritis terhadap diri sendiri karena mereka terus-menerus mengevaluasi perilaku, cara berkomunikasi, dan pikiran-pikiran mereka, kemudian mengolah semuanya dalam hati. Apakah Anda salah seorang di antara mereka? Seandainya demikian, alangkah baiknya jika Anda mengarahkan pikiran untuk menaikkan harga diri dengan mengajukan beberapa pertanyaan konkret. Tanyakan kepada diri sendiri setiap malam, apa yang telah saya kerjakan dengan baik hari ini? Kekuatan-kekuatan apa yang berhasil saya kerahkan? Jika Anda ingin memperkuat rasa percaya diri Anda secara efektif, buatlah sebuah buku harian tentang kesuksesan-kesuksesan tadi dan usahakan mengisinya setiap hari. Anda akan dengan segera melihat bahwa
mengubah perspektif Anda berubah dan kepercayaan diri Anda bertambah. Jika Anda merasa harus berupaya lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan diri maksimal, ada baiknya Anda mengikuti pelatihan khusus bersama seorang pakar profesional. Strategi eksekutif kedua, beri perhatian penuh kepada orang di hadapan Anda. Strategi kedua ini secara langsung berhubungan dengan empati, tetapi juga dengan kekuatan-kekuatan lain seperti konsentrasi dan mendengarkan. Strategi ini mengubah perspektif dari diri sendiri ke orang lain di sekitar Anda, kepada atasan maupun rekan-rekan kerja. Atasan yang introvert dapat membuat pengaruhnya makin kuat dengan memusatkan perhatian mereka kepada orang lain di sekitar mereka secara langsung. Ini terlihat khususnya dalam kemampuan melihat sesama sebagai pribadi, tidak harus dari sudut pandang profesional, mengingat bahwa anak orang itu sedang sakit, mengingat tempat liburan favoritnya, kemampuan melakukan percakapan yang berisi, kemampuan mendengarkan tanpa prasangka, dengan kata lain tanpa evaluasi atau sikap kritis langsung, dan tetap bijaksana, kemampuan menerima pandangan orang lain dan serius tanpa menonjolkan status atau dominasi, dan menyertakan mereka dalam pertimbangan Anda sendiri, menghasilkan kehadiran yang kuat melalui empati. Seorang eksekutif yang penuh perhatian dapat memancarkan kehadiran yang kuat. Strategi eksekutif pertama tidak cukup untuk ini. Orang-orang yang hanya bergantung pada kepercayaan diri dan tetap melihat ke dalam diri mereka sendiri saja akan sulit memiliki kehadiran yang efektif. Mereka tidak berhubungan dengan dunia di sekitar mereka, bahkan mereka terlibat dalam ritual-ritual sosial. Ketika kita semua dapat merasakan apakah seorang mendengarkan kita dengan minat yang sungguh-sungguh dan memberikan perhatian penuh, Anda akan memperkuat harga diri Anda dengan secara teratur bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya lakukan hari ini dan sukses? Kekuatan-kekuatan apa yang telah mampu saya kerahkan? Buat buku harian berisi kisah sukses. Banyak orang pendiam sangat kritis terhadap diri sendiri karena mereka terus-menerus mengevaluasi perilaku, cara berkomunikasi, dan pikiran-pikiran mereka, kemudian mengolah semuanya dalam hati. Apakah Anda salah seorang di antara mereka? Seandainya demikian, alangkah baiknya jika Anda mengarahkan pikiran untuk menaikkan harga diri dengan mengajukan beberapa pertanyaan konkret. Tanyakan kepada diri sendiri setiap malam, apa yang telah saya kerjakan dengan baik hari ini? Kekuatan-kekuatan apa yang berhasil saya kerahkan? Jika Anda ingin memperkuat rasa percaya diri Anda secara efektif, buatlah sebuah buku harian tentang kesuksesan-kesuksesan tadi dan usahakan mengisinya setiap hari. Anda akan dengan segera melihat bahwa perspektif Anda berubah dan kepercayaan diri Anda bertambah. Jika Anda merasa harus berupaya lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan diri maksimal, ada baiknya Anda mengikuti pelatihan khusus bersama seorang pakar profesional. Strategi eksekutif kedua, beri perhatian penuh kepada orang di hadapan Anda. Strategi kedua ini secara langsung berhubungan dengan empati, tetapi juga dengan kekuatan-kekuatan lain seperti konsentrasi dan mendengarkan. Strategi ini mengubah perspektif dari diri sendiri ke orang lain di sekitar Anda, kepada atasan maupun rekan-rekan kerja. Atasan yang introvert dapat membuat pengaruhnya makin kuat dengan memusatkan perhatian mereka kepada orang lain di sekitar mereka secara langsung. Ini terlihat khususnya dalam kemampuan melihat sesama sebagai pribadi, tidak harus dari sudut pandang profesional, mengingat bahwa anak orang itu sedang sakit, mengingat tempat liburan favoritnya, kemampuan melakukan percakapan yang berisi, kemampuan mendengarkan tanpa prasangka, dengan kata lain tanpa evaluasi atau sikap kritis langsung, dan tetap bijaksana, kemampuan menerima pandangan orang lain dan serius tanpa menonjolkan status atau dominasi, dan menyertakan mereka dalam pertimbangan Anda sendiri, menghasilkan kehadiran yang kuat melalui empati. Seorang eksekutif yang penuh perhatian dapat memancarkan kehadiran yang kuat. Strategi eksekutif pertama tidak cukup untuk ini. Orang-orang yang hanya bergantung pada kepercayaan diri dan tetap melihat ke dalam diri mereka sendiri saja akan sulit memiliki kehadiran yang efektif. Mereka tidak berhubungan dengan dunia di sekitar mereka, bahkan mereka terlibat dalam ritual-ritual sosial. Ketika kita semua dapat merasakan apakah seorang mendengarkan kita dengan minat yang sungguh-sungguh dan memberikan perhatian penuh. Strategi manajemen ini bergantung
pada keterampilan sosial Anda. Kita akan segera membahas di mana letak kesempatan dan keunggulannya di bawah judul dialog dan konflik. Dialog. Selama kira-kira 30 tahun orang Amerika memiliki sebuah istilah yang indah untuk menggambarkan dialog sukses yang dilaksanakan oleh sebuah tim manajemen. Manajemen by walking around. Mengatur dengan berkeliling. Prinsipnya sederhana. Ketika Anda berjalan, berkeliling, pastikan Anda bertemu dengan orang-orang di sekeliling Anda secara profesional dan berkomunikasi dengan mereka. Sebagai sosok pendiam, Anda akan menemukan betapa mudahnya dialog mengalir ketika hanya berhadapan dengan satu orang atau maksimal hanya beberapa orang. Anda juga akan jadi mengetahui banyak hal karena lebih banyak yang dapat diperbincangkan oleh dua orang atau dalam kelompok kecil daripada dalam sebuah rapat besar. Jadi mulailah bergerak, temui atasan sejawat dan bawahan di meja kerja atau ruangan mereka atau di tempat makan. Gunakan perjalanan bisnis, kebersamaan di lift atau waktu ketika Anda sedang menunggu bersama orang lain dan di acara-acara sosial untuk melakukan perbincangan. Manfaatkan strategi eksekutif nomor 2 dan berikan perhatian penuh kepada siapapun yang sedang berbincang dengan Anda. Jadilah atasan yang dapat didekati. Praktekkan manajemen by walking around. Anda akan meraih dua hal melalui manajemen by walking around. Pertama, Anda jadi tahu banyak hal tentang atmosfer, antara lain tentang konflik dan bullying. Lihat pembahasan di halaman berikutnya. Kabar yang sedang ramai dibicarakan dan kejutan tentang hal-hal rahasia dan pribadi, juga tentang potensi-potensi dan masalah-masalah. Kedua, Anda akan menjadi manajer yang luar biasa populer dan Anda akan tampak sebagai orang yang sangat pas untuk menjalankan bisnis Anda. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting ketimbang mengetahui apa yang dianggap penting oleh orang-orang di sekitar Anda. Konflik. Konflik adalah sesuatu yang betul-betul normal. Semua orang berbeda. Berbeda dalam yang mereka rasakan, yang mereka inginkan atau perbuat, dalam kebiasaan-kebiasaan, serta dalam keunikan. Satu hal yang pasti dalam segala konteks bekerja, di mana orang-orang dari berbagai generasi, tradisi, dan kultur berbeda berkumpul dan saling bertemu. Perbedaan kepribadian sering memicu konflik ketika ketidaksepahaman terjadi. Dua mitra kerja satu ruangan, Simon dan Boris, yang kisahnya telah Anda baca di bagian awal bab ini, berbeda dalam hal-hal yang jelas berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak dapat berhenti, konflik tidak dapat berarti kesempatan. Namun, perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan perselisihan. Perbedaan pendapat dapat dikenali karena itu akan dengan cepat menjadi beban emosional bagi orang-orang yang terlibat dan berdampak negatif pada tempat kerja. Konflik memang mengandung resiko. Jika tidak ditangani dan diatasi, resiko itu tidak akan hilang dengan sendirinya, tapi justru terus tumbuh. Begitu pula dengan dampak negatifnya. Konflik-konflik yang serius dapat sepenuhnya melumpuhkan kemampuan sebuah tim untuk bekerja sama. Namun, jika konflik-konflik dihadapi dan dibahas, mereka juga bisa mendatangkan banyak peluang. Sebuah konflik dapat menjadi seismograf kesulitan. Seismograf yang mengukur tingkat-tingkat kesulitan, tingkat-tingkat komunikasi, dan dengan demikian meningkatkan komunikasi serta situasi, proses-proses atau perilaku umum. Meningkatkan hal-hal itu juga merupakan salah satu tugas manajemen. Mengatasi konflik secara aktif. Karena dua alasan ini kemungkinan membawa dampak positif maupun negatif. Eksekutif harus bisa mengatasi konflik secara aktif dan menyesuaikan strategi-strategi komunikasi mereka dengan perbedaan-perbedaan kepribadian, dengan kata lain agar sesuai bagi warga negara Jepang maupun Prancis, entah bagi karyawan baru ataupun manajemen senior, dan tentu saja bagi kaum introvert dan ekstrovert.
Anda sudah berhenti dengan Simon dan Boris di awal bab ini. Atasan mereka sadar akan adanya ketegangan di antara mereka. Maka ini menghentikan situasi itu dengan memberi Simon ruang kerja kecil sendiri ketika bangunan proyek harus dipindah tempat dan menempatkan Boris di sebuah ruang kerja bersama dua karyawan ekstrovert yang lain. Bullying di tempat kerja. Manajemen konflik juga berarti berurusan dengan bullying di tempat kerja. Jika Anda terus berdialog dengan bawahan-bawahan Anda, tidak mustahil Anda jadi mengetahui kesulitan yang mereka hadapi di tempat kerja. Namun, sebagai pribadi yang pendiam, Anda barangkali akan merasa sulit berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan dan melakukan sesuatu secara aktif untuk memecahkannya, khususnya jika Anda cenderung menghindar hambatan kelima atau menghindari konflik hambatan 10. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Konflik juga merupakan ladang ranjau bagi kaum ekstrovert sekalipun. Membuat prestasi Anda diketahui. Mengapa sosok introvert terlewatkan dari promosi? Betapapun efektif dan hebat sosok pendiam di tempat kerja, mereka biasanya mempunyai masalah di satu bidang. Mereka tidak suka menonjolkan diri dan jengah terhadap orang yang kelewat bermanis mulut atau terlalu banyak omong. Di sisi lain, orang pendiam sering terlewatkan dari promosi hanya karena para pembuat keputusan tidak tahu cukup banyak tentang prestasi-prestasi dan kesuksesan mereka. Dua pertanyaan bagi Anda. Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan Anda sukses menerapkan keempat strategi eksekutif tadi? Bagaimana Anda dapat menerapkan strategi-strategi itu satu demi satu? Strategi eksekutif pertama, membangun kepercayaan diri. Kemampuan saya, tolong tuliskan, dan pendekatan untuk perbaikan, tuliskan. Yang kedua, memberi perhatian. Ketiga, mendapat ikhtisar. Keempat, mengasah keterampilan manajemen konflik dan dialog. Prinsip-prinsip untuk komunikasi yang sukses di pekerjaan. Jelas, strategi sukses adalah dengan bertindak sewajarnya. Anda tidak harus menjadi orang yang banyak omong atau bermanis mulut, tetapi Anda harus mengusahakan agar prestasi-prestasi Anda cukup terlihat secara sepatutnya. Prinsip-prinsip berikut akan membantu Anda mengkomunikasikan berbagai kekuatan dan kesuksesan Anda sendiri. Berkomunikasi demi karir. 5 prinsip per hari. Prinsip pertama, usahakan agar atasan Anda selalu tahu apa yang sedang Anda kerjakan, dan yang paling penting, yakinlah tentang yang sedang Anda kerjakan sendiri. Catat semua yang Anda lihat sebagai prestasi, misalnya penjualan yang sukses, proyek yang tuntas, masalah yang terpecahkan, serta komunikasi yang sukses dengan teman-teman dan klien yang sulit. Anda dapat dengan mudah melupakan hal-hal yang tidak bisa Anda catat. Lebih penting lagi, daftar kesuksesan Anda akan membantu Anda jika Anda sering kritis kepada diri sendiri. Pikirkan hal berikut jika Anda tidak yakin tentang prestasi-prestasi Anda sendiri. Bagaimana mungkin orang lain bisa percaya? Hindari kritik diri dan perfeksionisme yang tidak sepatutnya dengan mencatat prestasi-prestasi Anda secara objektif. Dalam prosesnya, ini akan mengajari Anda untuk menghargai semua itu. Lihat daftar itu setiap 6 bulan. Ambil sehelai kertas A4 dan ringkas prestasi-prestasi penting Anda selama periode ini. Jika Anda seorang karyawan dan bekerja mengejar target yang disepakati bersama atasan Anda, target tadi membentuk sebuah basis yang luar biasa dan memberi Anda alasan untuk mendapatkan kenaikan gaji. Mungkin hal terpenting yang didapat jika Anda melakukan ini adalah kenyataan bahwa Anda memiliki kesadaran yang utuh tentang kesuksesan Anda. Anda juga menjadi lebih sadar tentang hal-hal apa saja yang mudah dan menarik bagi Anda. Hasilnya peningkatan percaya diri. Anda akan sukses menerapkan prinsip ini jika tahu apa yang dinilai dalam konteks profesional Anda. Apa yang dianggap sebagai kesuksesan, apa yang dianggap penting, keterampilan-keterampilan apa yang diperlukan. Pastikan kesuksesan-kesuksesan yang Anda catat sesuai dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Prinsip ini juga berlaku dengan baik sekali untuk atasan-atasan yang cenderung menerapkan manajemen mikro. Biasakan
mengirimi mereka secara teratur pada akhir tiap pekan atau setiap 2 pekan, misalnya sebuah laporan ringkas tentang situasi terakhir proyek yang sedang berjalan, maksimal pada 1 halaman kertas. Ada baiknya juga jika Anda membaginya berdasarkan pola tertentu. Judul-judul yang sudah dicoba dan teruji adalah judul, kemajuan menggunakan bullet yang harus dikerjakan, pertanyaan yang harus dijawab. Orang yang menerima informasi ini jadi bisa bersantai. Prinsip kedua, jalin kontak dengan rekan dan atasan. Prestasi-prestasi bisa terungkap dengan sendirinya, biasanya pada acara-acara profesional, seperti diskusi dengan karyawan, rapat, atau ceramah. Namun komunikasi resmi ini hanya menghasilkan sebuah platform untuk memastikan bahwa Anda dapat terlihat. Anda juga harus membangun jaringan profesional Anda sendiri di dalam dan di luar tempat kerja. Pergilah makan siang dengan rekan-rekan yang Anda pilih, hadirilah acara-acara tidak resmi seperti pesta ulang tahun, bergaullah dengan teman-teman yang dapat diandalkan. Strategi eksekutif 4 dan bab 6 akan membantu Anda menerapkan prinsip ini. Prinsip ketiga, menunjukkan hal yang Anda amati. Apabila Anda mengikuti prinsip pertama secara teratur, Anda akan tahu apa yang menurut Anda mudah dan apa yang Anda minati. Anda mendasarkan kemajuan karir yang mungkin di sini. Yang terbaik adalah bekerja di tempat Anda senang bekerja dan dapat bekerja dengan baik. Namun, orang-orang di sekitar Anda bukan orang-orang yang dapat membaca pikiran. Maka, jika Anda tertarik pada suatu proyek atau bidang pekerjaan tertentu, Anda harus menyebutkannya secara sambil lalu kepada orang yang tepat. Itu akan lebih mudah dilakukan jika Anda mengikuti prinsip kedua. Prinsip keempat, ambil tanggung jawab. Ada banyak hal di luar tanggung jawab Anda yang bisa Anda kerjakan sebagai cara unjuk kemampuan. Secara sengaja, ambillah tanggung jawab atas suatu pekerjaan di luar tugas Anda. Ini dapat berupa negosiasi dengan seorang klien sulit yang dihindari oleh orang lain. Dapat pula menjadi pembicara di sebuah rapat manajemen. Siapkan beberapa poin untuk disampaikan dalam pikiran Anda sebelum pergi rapat dan kumpulkan keberanian untuk menyajikan situasi apa adanya, atau bacakan laporan kemajuan bahkan jika atasan-atasan Anda hadir dalam rapat. Memikul tanggung jawab membuat kita terlihat. Orang akan melihat pendirian Anda dan apa yang sedang Anda kerjakan. Tanggung jawab juga memiliki resiko. Anda bisa menderita akibat suatu pekerjaan dan itu juga akan terlihat. Bagaimanapun membangun karir memang tidak mudah. Prinsip kelima, mendelegasikan tanggung jawab. Tidak, ini tidak bertentangan dengan prinsip sebelumnya. Anda hanya dapat memikul tanggung jawab dengan mendelegasikan tugas-tugas yang sudah tidak lagi menantang bagi Anda. Dengan cara ini, Anda juga sekaligus akan membuat orang lain aktif, bahkan jika Anda merasa kesulitan. Tetap lakukan delegasi kepada bawahan Anda. Berikan tanggung jawab jika Anda percaya bahwa orang yang bersangkutan mampu melaksanakan pekerjaan itu. Hasilnya, karyawan yang baik akan termotivasi ketika merasa tertantang dan karena itu diperhatikan. Maka dari itu, Anda akan lebih mudah menarik orang-orang terbaik ke dalam tim Anda. Strategi ini bermanfaat bagi Anda secara pribadi karena memberi Anda waktu lebih banyak untuk bidang tanggung jawab Anda sendiri. Bidang-bidang yang dipandang penting di bawah prinsip 4. Namun berhati-hatilah, mendelegasikan tanggung jawab juga tidak gratis. Boleh jadi Anda bakal harus memberi petunjuk kepada Johannes sebelum ia dapat mengorganisasikan suatu acara. Ini memakan waktu. Mungkin juga Richard belum mampu melakukan presentasi sehingga sebagai atasan langsungnya Anda harus bertanggung jawab. Hal yang sama berlaku untuk prinsip keempat. Tanggung jawab juga mengandung resiko. Namun di sisi lain, beban Anda menjadi jauh lebih ringan begitu Joanna dilibatkan dan telah mendapatkan pengalaman koordinasi pertamanya. Dan ketika Richard telah menguasai seni presentasi, Anda juga akan diuntungkan. Petunjuk agar berteleponan bebas stres. Masih ada 2 pertanyaan untuk komunikasi kantor yang baik. Kapan Anda harus menelpon seseorang alih-alih mengirim email? Dan bagaimana Anda dapat mengurangi stres yang mudah dialami oleh sosok introvert ketika menelpon atau menerima telepon? Bertelepon, manfaat dan cara membatasi stres. Teleponlah seseorang jika Anda dapat menerangkan sesuatu dengan ringkas, langsung dan cepat. Dalam hal itu, bertelepon akan menghemat waktu
Anda daripada mengirim email. Jika Anda ingin memberitahukan kepada orang yang ingin ditelepon sesuatu yang sensitif dan tidak boleh meninggalkan bukti tertulis, atau bila informasi itu mudah disalahartikan, nada suara Anda juga memberikan informasi tambahan. Dan bertelepon adalah cara komunikasi yang paling bijak dalam hal ini jika Anda tidak dapat bertemu langsung dengan orang yang dimaksud. Jika Anda perlu merundingkan sesuatu, sebagai contoh, jika Anda mencoba mendapatkan kesepakatan tentang harga jual, bertelepon lebih bijaksana daripada email. Karena masalah tersebut terbilang sensitif, Anda juga akan terbebas dari komunikasi elektronik bolak-balik yang panjang. Cara menghindari kesulitan dari bertelepon. Jika Anda yang menelpon, buat catatan sebelum menelpon. Tulislah pokok-pokok yang akan membantu Anda selama bertelepon, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kekhawatiran, pokok-pokok informasi, apapun yang akan penting dalam bertelepon. Keuntungan di sini adalah Anda memanfaatkan kekuatan ketujuh menulis, dan karena itu mempunyai catatan yang jelas di depan Anda. Jika panggilan telepon sangat penting dan atau Anda belum pasti kemana arahnya, Anda boleh menuliskan salam pembuka dan kesimpulan Anda. Anda juga dapat menggunakan catatan ini apabila Anda tidak dapat bicara dengan orang yang Anda maksudkan dan harus meninggalkan sebuah pesan pada mesin penjawab atau voicemail. Anda tidak dapat mengoreksi atau menghapus pesan setelah dikirimkan, setelah direkam. Namun, tidak usah khawatir jika Anda hanya tinggal menyampaikan pesan yang sebelumnya sudah dicatat garis besarnya. Bicara dengan sebuah mesin jadi jauh lebih santai. Anda tidak lagi harus memikirkan kata-kata dan juga bakal terhindar dari pengungkapan kata-kata yang keliru yang membuat Anda terdengar tidak sedang dalam kondisi terbaik. Pesan yang baik untuk mesin penjawab harus singkat dan tepat. Masukkan informasi berikut dalam kalimat yang lengkap. Yang pertama, nama Anda. Kedua, alasan Anda menelpon. Ketiga, nomor telepon Anda. Keempat, apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang harus diperbuat oleh penerima telepon. Kelima, dan akhiri dengan ungkapan perpisahan yang bersahabat, misalnya, terima kasih banyak untuk kesediaan Anda menelpon balik. Susan Williams. Jika Anda khawatir akan mengganggu seseorang, katakan di bagian awal, saya hanya memerlukan 5 menit, apakah ini saat yang tepat? Pertanyaan ini khususnya penting jika Anda menelpon ke nomor telepon seluler. Anda tidak tahu di mana si penerima sedang berada pada saat itu. Jika Anda merasa lawan bicara Anda sedang repot, tanyakan kapan waktu yang lebih baik untuk menelponnya. Jika seseorang menelpon Anda, pertama tanyakan kepada diri sendiri, dapatkah saya menerima telepon itu sekarang? Apakah saya ingin melakukannya? Kadang-kadang keputusan Anda lebih mudah jika Anda mengenali nomor penelepon. Jika jawabannya ya, usahakan pembicaraan itu pendek, kecuali tentu saja jika Anda ingin membahas sesuatu secara mendalam. Buat sebuah kerangka waktu saat itu juga. Dapatkah kita membahasnya dalam 5 menit? Saya hanya ada waktu sampai pukul 10 untuk memberi gambaran yang jelas kepada orang yang sedang bicara di ujung lain. Apabila Anda belum melakukannya, Anda juga dapat mengakhiri telepon tersebut dengan alasan waktu. Saya kira kita telah membahas hal-hal yang paling penting. Terima kasih. Saya harus menghadiri rapat atau menemui seseorang sekarang. Dan ingat bahwa pertemuan dengan diri sendiri juga terhitung sebagai pertemuan. Anda tidak perlu spesifik. Jika jawabannya tidak, biarkan voicemail atau mesin penjawab yang menerima pesan. Telepon kembali pada waktu yang sesuai bagi Anda atau kirim email jika Anda lebih suka mengurus masalah tersebut dengan cara ini. Kedengarannya mungkin sudah jelas, tetapi saya sering menemukan bahwa orang yang tidak suka berteleponlah yang paling merasa tidak nyaman membiarkan telepon berdering tanpa diangkat. Ingat, telepon hadir untuk melayani Anda, bukan sebaliknya. Email. Sosok pendiam lebih menyukai email sebagai cara berkomunikasi karena beberapa alasan. Pertama, komunikasi dilakukan secara tertulis dan itu sesuai dengan kekuatan 9. Email memberi penulisnya waktu lebih banyak untuk berpikir dan merumuskan sesuatu daripada telepon. Sangatlah mudah menyampaikan data-data kepada beberapa orang sekaligus, meskipun pada akhirnya semua orang tetap bekerja sendiri-sendiri. Ini keuntungan besar bagi seorang introvert
introvert, email jadi terasa lebih nyaman daripada percakapan manapun. Tingkat energinya rendah karena kita dapat berkomunikasi sekaligus tetap sendirian pada waktu yang sama. Email sebagai sebuah medium yang cepat. Email memiliki satu kualitas yang mudah terlewatkan oleh banyak sosok introvert. Cara ini cepat meskipun disampaikan dalam bentuk tulisan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa banyak orang ekstrovert tidak memilih kata-kata mereka dengan cermat dan lekas menekan tombol kirim, bukannya membaca ulang yang mereka tulis di layar. Begitu pula pilihan kata-kata dalam email cenderung tidak seresmi dalam surat, justru memiliki banyak kesamaan dengan komunikasi lisan. Saya mengatakan ini karena sosok introvert cenderung mengambil pendekatan mereka sendiri yang cermat terhadap formulasi kalimat dalam email. Ini berarti mereka dapat dengan cepat menginterpretasikan bahwa kata-kata dalam email lebih bermakna daripada yang sesungguhnya. Maka, formulasi yang ditulis dengan cepat dan ceroboh dapat dengan mudah terlihat mengancam, dan jawaban yang terlalu pendek dapat terasa sebagai penolakan. Cepat juga berarti si pengirim email mengharapkan jawaban yang segera. Seperti dalam percakapan lisan, maka siapapun yang lambat menjawab menyebabkan orang merasa frustasi. Apakah pesan saya tadi sudah diterima? Email memang hadir dalam bentuk tertulis tetapi memiliki beberapa atribut komunikasi lisan, tidak memiliki isyarat-isyarat nonverbal. Ada satu ciri pokok komunikasi langsung yang tidak dimiliki oleh email. Surat elektronik tidak mengirimkan pesan nonverbal sama sekali. Nada suara bisa menyampaikan banyak hal ketika kita bertelepon, misalnya tingkat kepentingan masalah atau keseriusan orang yang sedang menyampaikan. Kalau kita berhadapan dengan seseorang, kita juga dapat melihat gerak dan sikap tubuhnya. Maka kita membangun pesan dari yang kita lihat dan tidak hanya mendengar dari kata-kata untuk mendapatkan pemahaman tentang maksud si pembicara. Ini tidak mungkin terjadi dengan email. Hanya ada satu kategori dalam komunikasi email. Tulisan menambahkan emotikon tidak terlalu membantu, tetapi itu dapat menunjukkan bahwa sang penulis memandang ketiadaan bahasa tubuh sebagai sebuah kekurangan. Maka ia menambahkan beberapa smile. Dengan kata lain, kita jarang mengungkapkan perasaan dalam kata-kata. Kita mendengar dan melihat perasaan di antara kata-kata. Cenderung membuat tafsiran berlebihan. Teks yang murni hanya menyampaikan isi, bukan pernyataan-pernyataan yang emosional. Ini mungkin membuat pembaca yang reflektif introvert dapat dengan mudah tergoda untuk menafsirkan sesuatu terlalu dalam. Dari sebuah pesan tertulis, apakah jawaban seseorang jauh lebih singkat daripada pesan yang dikirimkan? Ini dapat diartikan sebagai tindakan mengambil jarak. Apakah sebuah email yang tertulis kepada seorang klien sebagai Tuan Wilson yang terhormat akan mendapat jawaban "Hai Nyonya Mason"? Itu dapat mengisyaratkan kurangnya rasa hormat. Apabila informasi yang disampaikan tidak banyak, bahkan ungkapan salam cenderung ditafsirkan dalam makna hormat dan minat yang dikandungnya. Ini dapat dengan mudah mengantar kesalahpahaman dan salah penilaian. Penerima email membaca teks berdasarkan apa yang sudah ada dalam pikirannya, sama sekali tidak sesuai maksud sang pengirim. Dalam bentuk isyarat bahasa tubuh, intinya jangan menafsirkan terlalu banyak ke dalam sebuah pesan elektronik. Banyak pengguna merumuskan email seolah sedang berbicara cepat, ceroboh, dan tidak begitu peduli soal struktur dan formalitas. Jika si penerima dan pesan sesuai untuk komunikasi elektronik, gunakanlah. Hanya saja ingat satu hal, tidak peduli sebesar apapun nyamannya berkomunikasi lewat email, cara ini tidak dapat dan tidak boleh menggantikan percakapan langsung dengan atasan, bawahan, dan teman kerja. Berhati-hatilah agar komunikasi elektronik tidak menjadi sebuah strategi untuk menghindari kontak langsung atau kontak melalui telepon dengan orang-orang yang bekerja di sekitar Anda. Strategi menggunakan email dengan sukses. Panel berikut merupakan padanan untuk ringkasan tentang penggunaan telepon. Ini akan membantu Anda berkomunikasi dengan sukses menggunakan email. Cara terbaik menggunakan email. Kirim sebuah email jika Anda secara spesifik ingin memiliki bukti hitam di atas putih, misalnya sebuah angka yang disepakati atau sebuah tenggat atau distribusi pekerjaan dalam sebuah proyek. Ini dapat melengkapi sebuah pembicaraan telepon, misalnya dalam sebuah perundingan jika Anda ingin menegaskan sebuah kesepakatan verbal. Jika Anda menetapkan
sebuah rapat atau sebuah batas waktu, dan ingin semua yang terlibat memperoleh informasi yang sama. Kelebihan lainnya adalah bahwa sebuah email dapat dikirimkan ke beberapa penerima dan dokumen-dokumen kecil seperti agenda misalnya dapat dilampirkan dengan mudah atau lebih baik lagi disertakan dalam isi email. Jika Anda berurusan dengan seorang penerima yang tidak Anda kenal dan tidak yakin bagaimana komunikasi verbalnya, sebuah email memberi Anda rasa aman lebih besar. Anda mempunyai kesempatan untuk berpikir dan tidak menggunakan energi dalam jumlah besar. Nikmati manfaat dari keunggulan-keunggulan email, tetapi jangan membiarkan email menjadi pengganti kontak langsung. Sebagai penutup, masih ada satu saran lagi. Jangan bersedia dihubungi setiap saat. Tetapkanlah kapan waktu untuk bertelepon, begitu pula untuk membaca dan mengirim email. Frekuensinya bergantung pada pekerjaan Anda. Anda akan heran sendiri bagaimana strategi sederhana ini dapat menghilangkan stres dari keseharian Anda. Perjalanan bisnis. Perjalanan sebagai keharusan yang merepotkan. Meskipun saya sangat menyukai pekerjaan saya, perjalanan untuk mendatangi klien selalu sebuah kemalangan yang perlu saya terima agar dapat mengerjakan apa yang suka saya kerjakan. Penyebabnya sederhana. Perjalanan mendatangkan stres bagi pribadi pendiam. Perjalanan bisnis menguras energi yang cukup lebih banyak bagi kaum introvert dibandingkan kaum ekstrovert. Dalam perjalanan ini, kesempatan menyendiri seringkali sulit didapatkan. Impresi yang terlampau banyak serta rentannya terjadi peristiwa-peristiwa yang tak terduga cenderung menguras energi orang-orang introvert. Yang saya maksudkan di sini bukan bencana-bencana besar, kereta yang terlambat, dan kemacetan-kemacetan yang tidak menentu sangat melelahkan bagi pribadi introvert. Begitu pula, ruang tunggu yang penuh sesak juga ketika harus berdesak-desakan. Akan tetapi yang paling menyiksa adalah tingkat kegaduhan yang tak terduga, pintu yang dibanting atau suara orang mengobrol di koridor. Bahkan di hotel-hotel yang bagus, termasuk di antara yang paling mengerikan bagi saya di kereta api, para pemakai earphone yang memainkan musik keras-keras membuat saya langsung memasang earplug sebagai reaksi refleks. Tips apa yang membuat perjalanan menyenangkan? Akan tetapi, tidak ada jalan untuk menghindarinya. Perjalanan merupakan bagian dari kehidupan profesional bagi banyak orang yang pendiam. Rekomendasi-rekomendasi berikut akan membantu menjadikannya lebih mudah dan menarik bagi Anda. Saran-saran perjalanan bagi sosok introvert. 1. Cari cara untuk menyendiri. Cara-cara untuk menyendiri mencakup segala yang memudahkan Anda menjadi santai dan terutama untuk mengisi baterai Anda dari waktu ke waktu. Rencanakan kapan saja Anda dapat kembali ke kamar hotel saat menghadiri konferensi atau seminar. Pilih sesi yang memungkinkan untuk tidak Anda diri atau acara ramah tamah untuk keperluan ini, atau sebagai ganti makan dengan cepat dan tidak usah menyantap hidangan penutup. Para profesional sekalipun tetap membutuhkan waktu istirahat. Jika Anda memungkinkan tempuh perjalanan dengan fasilitas kelas 1 di kereta api di ruangan yang hening dan kelas bisnis di kereta api ruangan yang lebih lega, dapat memberikan perbedaan besar dan tingkat kebisingan biasanya lebih rendah. Kamar kecil, saya menganjurkan ini kepada pembaca yang gugup sebagai tempat untuk menyepi di lingkungan yang asing. Kamar kecil adalah tempat yang terlindung dan karena itu ideal untuk menghela napas panjang tanpa dilihat orang, terutama kalau bersih dan memiliki ventilasi yang baik. Penyumpal telinga bisa menjadi pelarian secara akustik. Usahakan selalu membawanya di tas Anda. Namun saya juga mengenal beberapa sosok introvert yang telah membeli headphone teknologi tinggi yang dapat mengatasi bising dan sangat menyukainya. Anda dapat menikmati ketenangan dan keheningan, dan orang lain hampir tidak pernah akan mencoba berbicara dengan Anda jika Anda mengenakan headphone tersebut. 2. Jadikan perjalanan sebagai perpaduan antara waktu kontak dan waktu untuk diri sendiri. Tentu saja perjalanan bisnis juga dapat menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan, namun pastikan agar bahkan pada tahap perencanaan Anda juga mempunyai saat makan dan saat istirahat tanpa kontak. Ini penting untuk mengisi baterai. Ketika saya dalam perjalanan seminar, saya makan bersama peserta seminar paling banyak 1 kali dan bertemu dengan pembeli kontak bisnis atau teman-teman hanya pada setiap malam kedua. Dalam kasus ini berlaku prinsip yang akan
Anda temukan dalam bab 6 tentang jaringan. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kadang-kadang Anda harus mempertahankan waktu sendiri Anda dengan menolak mengerjakan sesuatu, misalnya ketika rekan kerja, anggota seminar, atau kenalan lain mengajak Anda untuk bersantap atau menghadiri sesuatu acara. Sampaikan penolakan dengan cara yang ramah tetapi singkat. Jangan memberi penjelasan yang terlalu panjang. Misalnya, maaf tidak untuk hari ini tetapi saya bersedia kalau besok. Selamat bersenang-senang. 3. Hindari percakapan basa-basi selama perjalanan. Orang ekstrovert senang mengobrol dengan orang-orang yang duduk di dekat mereka selama perjalanan. Jika Anda letih, ini dapat dengan cepat membuat saraf Anda tegang, dan yang paling merepotkan, Anda dapat dengan segera merasa tak berdaya ketika menghadapi situasi itu. Namun, ada suatu hal sederhana yang dapat Anda lakukan. Siapkan beberapa kalimat yang dapat menjelaskan dengan ramah bahwa perbincangan atau orang yang berbicara itu mulai membuat Anda kewalahan. Berikut ini beberapa contoh. Perbincangan yang menyenangkan, terima kasih. Kemudian berfokuslah kembali ke komputer atau dokumen yang sedang Anda baca. Saya sedang menyelesaikan pekerjaan saya dan langsung melakukannya. Saya ingin memejamkan mata sejenak lagi sebelum kita mendarat. Terima kasih atas saran-saran Anda. Sekarang saya sangat penasaran dengan kelanjutan cerita buku ini. Mari kita bertukar kartu nama. Saya akan menghubungi Anda lagi tentang informasi ini. Kadang-kadang Anda akan bertemu dengan orang-orang menarik dalam perjalanan Anda yang dapat menjadi kontak dalam jaringan. Jangan lupa bertukar kartu nama pada peristiwa-peristiwa menyenangkan seperti ini sehingga Anda dapat terus berhubungan sesudah perjalanan tersebut. Yang penting untuk diingat, orang-orang introvert memiliki kemampuan yang sama untuk bekerja dalam tim seperti rekan-rekan mereka yang ekstrovert. Walaupun mereka bekerja menggunakan cara dan penekanan yang berbeda, memperkenalkan keragaman ini ke dalam grup bisa sangat berguna. Kebutuhan-kebutuhan khusus sosok introvert bekerja tanpa interupsi, sesekali harus beristirahat, berkomunikasi secukupnya, dapat disesuaikan dengan syarat-syarat kerja, menggunakan strategi-strategi yang spesifik. Pribadi pendiam mempunyai potensi besar untuk menjadi eksekutif. Resep sukses mereka dapat diringkaskan dalam 4 strategi kepemimpinan: membangun kepercayaan diri, memberi perhatian penuh kepada orang di depan Anda, memastikan Anda mendapatkan informasi yang baik, dan mengasah keterampilan dalam dialog pribadi dan penanganan konflik. Penting bagi karir Anda untuk membuat prestasi-prestasi Anda sendiri diketahui. Sosok pendiam manapun dapat melakukannya melalui komunikasi yang serius. Ada 5 prinsip untuk membantu menerapkannya. Usahakan agar atasan dan Anda sendiri mendapatkan informasi, membangun kontak dengan sejawat dan atasan, menunjukkan yang Anda minati, memikul tanggung jawab sendiri, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain. Banyak orang pendiam lebih suka berkirim email daripada bertelepon. Bertelepon lebih baik dalam situasi tertentu. Jarak dari orang yang diajak berkomunikasi dapat membuat kontak email lebih menyenangkan, dan dalam situasi tertentu memang dianjurkan. Akan tetapi, email tidak boleh digunakan untuk menghindar dari kontak langsung. Perjalanan bisnis dapat menghabiskan banyak energi, tetapi dapat dibuat lebih menyenangkan dengan beberapa cara sederhana, dan sesekali meluangkan waktu untuk sendirian, dan dengan cara menangani orang-orang yang mengajak bicara dalam perjalanan secara percaya diri.